Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya merokok bagi kesehatan? Berikut penjelasannya. Pada satu batang rokok ada 600 bahan yang kalau dibakar akan menghasilkan 7.000 bahan kimia dan 69 diantaranya bersifat karsinogenik. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas ialah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehidah, dan hidrogen sianida. Karbon monoksida ialah gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika hal ini terus-menerus terjadi, bisa menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Kemudian yang kedua, benzena yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Kemudian yang ketiga, formaldehida menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan jika ini terus terjadi, ini akan menyebabkan kanker. Kemudian yang keempat, hidrogen sianida, gas beracun yang berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan keroin. Selanjutnya, fase 2 atau fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa melekat di paru-paru dan merusak silia, rambut yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau lokus, sehingga menyebabkan penyakit paru. Tar juga bisa melekat di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok, sehingga menyebabkan warna kuning. Tar mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besarnya terdiri dari nikotin, logam, seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin bekerja merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamine, menyebabkan perokok lebih fokus dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini akan berkurang, dan saat perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi, sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyakit penyumbatan pembuluh darah. Bila penyumbatan berlangsung di otak, maka menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hipertensi, organ genital, hipotensi, hingga kemandulan, implasenta pada wanita hamil, sehingga menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang yang di sekitar. Mengapa bisa seperti itu? Berikut penjelasannya. Asap rokok yang dihisap ke dalam tubuh perokok disebut sebagai rokok utama, di mana saat tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang dibakar disebut sebagai asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakarannya menjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa yang 4 kali lebih berbahaya bagi penghirup. CO2 asap rokok juga dapat menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam dinding yang disebut third hand smoke. Residu ini bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia dan menghasilkan polutan yang berbahaya. Itu sedikit dari ribuan zat berbahaya pada rokok, dan bukan hanya berdampak pada kesehatan perokok, tapi juga mencemari udara, lingkungan, dan juga berbahaya bagi kesehatan orang di sekitar. Jadi, lebih baik hindari rokok, dan bagi yang merokok, hindari kawasan tanpa rokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas rokok.